Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Di video kali ini gua mau membahas sedikit tentang yang lagi viral, lagi-lagi yang lagi viral, yang lagi rame. Ya, karena emang kalau kita hidup di Indonesia ini rasa-rasanya buat para YouTuber atau konten kreator itu kayaknya nggak bakalan kehilangan bahan, nggak bakal kehilangan bahan buat dia bikin konten. Karena apa aja ada di Indonesia untuk dijadikan bahan konten. Kalau kemarin kita habis bahas Gus Miftah, nah sekarang kita bahas Gus-Gus yang lain alias Agus-Agus yang lain. Memang di penghujung tahun 2024 ini kita rada sedikit dibingungkan atau dibingungkan dan dibikin terheran-heran dengan orang-orang yang bernama Agus. Kalau kemarin sempat ada Agus yang disiram air keras, yang nggak bisa ngelihat itu kan, yang Agus sedih banget ya, itu yang begitu. Nah sekarang nggak kalah lebih viral lagi, yakni Agus Buntung atau Agus disabilitas. Yang nyebut Agus Buntung ya para netizen. Dia itu Agus, kita sebut aja Agus disabilitas karena dia itu nggak punya kedua tangan, lahir dalam keadaan tidak sempurna, tidak memiliki kedua tangan. Apa sih yang bikin dia viral? Jadi gini, Kepolisian Daerah atau Polda Nusa Tenggara Barat yakni NTB menetapkan pria penyandang disabilitas berinisial IWAS atau Agus 21 tahun sebagai tersangka pemerkosaan. Tunadaksa yang tidak memiliki dua tangan itu diduga memerkosa seorang mahasiswi berinisial MA di sebuah homestay di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kepala Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita atau disingkat Renakta 4 di Treskrimum Polda NTB AKBP Nimade Pujewati mengatakan penetapan tersangka terhadap Agus didasari 2 alat bukti dan keterangan 2 saksi ahli. Menurutnya, pria difabel tersebut melakukan tipu daya saat memerkosa korban. Ia pun menambahkan bahwa pelaku membuka pakaian termasuk memaksa korban dengan menggunakan kedua kakinya. Iwas atau Agus membuka kaki korban dengan menggunakan kedua kaki tersangka, ujar Pujewati. Selain itu penyidik juga telah meminta keterangan 2 saksi ahli atas tuduhan pemerkosaan tersebut. Pria difabel tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Jadi gini, tadi kan dijelasin sama Kepala Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita atau Renakta 4 di Treskrimum Polda NTB AKBP Nimade Pujewati ya. Beliau mengatakan bahwasanya pria difabel tersebut melakukan tipu daya saat memerkosa perempuan. Jadi kita udah tahu semua bahwasanya korbannya ini ada 15 perempuan ya kan? Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa bisa sih laki-laki yang terlahir dengan tidak sempurna, tidak memiliki kedua tangan, kok bisa melakukan pelecehan seksual, pelecehan fisik, pemerkosaan terhadap wanita, perempuan yang dia mahasiswi dalam artian berpendidikan, dalam artian otaknya nalar, dan lahir dalam keadaan normal, yang keadaan sempurna alias tidak sempurna, alias yang bukan tidak sempurna, kok nggak bisa melawan atau nggak bisa berontak, nggak punya tenaga buat ngelawan si pelaku ini, si Agus ini, yang jelas-jelas dia lahir tidak sempurna, tidak memiliki kedua tangan. Kenapa sih mereka nggak kuat buat berontak? Padahal andai kata mereka berontak, mereka menang loh. Begitu kan, jadi pertanyaan di otak kita. Nah, jadi di sini kita udah nemuin jawabannya, bahwasanya si Agus ini, pria difabel ini melakukan tipu daya saat memperkosa korban. Jadi di sini makanya kan ada yang bilang rudal paksa. Kalau rudal paksa itu pemerkosaan itu ya dipaksa, pemaksaan gitu kan. Tapi di sini notabene-nya bukan kebanyakan sih, ada yang mengatakan bahwa seperti tidak dipaksa ya kan, karena dia nggak punya kekuatan dan tenaga yang kuat untuk memaksa seorang perempuan karena dia tidak memiliki kedua tangan gitu. Jadi apa sih yang sebenarnya
apa sih yang dikatakan tipu daya yang dilakukan oleh si Agus ini seperti apa. Jadi gini, yang gue baca, yang pernah gue baca atau gue pelajari tentang ilmu psikologi sedikit, nggak banyak, soalnya gue nggak ada bukan nggak tertarik, namanya buku apa aja kita baca, cuman ya nggak terlalu fokus di bidang itu, bidang psikologi nggak terlalu fokus, cuman gue pernah baca dikit, dan gue pernah baca dikit, dan untuk kasus ini gue juga meriset kembali, ya, membaca kembali, mengulang kembali dalam segi psikologi. Jadi kenapa mereka nggak bisa ngelawan, padahal yang mereka hadapi ini dalam artian orang lemah, orang yang tidak sempurna, ya karena mereka ditipu daya alias manipulasi, atau kita sebut aja di sini manipulasi psikologi gitu. Jadi metode psikologi apa sih yang dipakai sama si Agus sehingga dia yang tanpa tangan itu, yang cuma punya 2 kaki, bisa dengan leluasa, dengan gampang memerkosa 15 wanita. Ya, sekarang yang tercatat atau yang baru diungkap katanya baru 15 saja korbannya, cuman bisa jadi kemungkinan akan bertambah. Nah, dan ada juga yang mengatakan korbannya ada yang nggak semuanya sampai melakukan hubungan suami istri, nggak, ada juga yang cuma dileceh-lecehin aja, semacam dipegang-pegang gitu kan. Nah, apa sih yang bikin maksudnya tipu daya apa yang dia pakai untuk memanipulasi psikologinya si perempuan korbannya ini. Jadi metodenya itu, yang pertama ada namanya istilah guilt tripping. Nah, guilt tripping atau hasut sesal. Guilt tripping atau hasut sesal adalah suatu bentuk pemerasan emosional yang seringkali dirancang untuk memanipulasi orang lain dengan memangsa emosi dan perasaan bersalah atau tanggung jawab mereka. Ini bisa menjadi bentuk perilaku beracun yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan seseorang dan juga hubungannya. Dalam buku yang berjudul Who is Pulling Your Strings, karya dari Harriet B. Breaker PhD, guilt tripping adalah cara memanipulasi pikiran orang lain dengan menciptakan atau menekankan rasa bersalah pada orang lain sampai level yang tinggi untuk membuat mereka merasa kotor dan layak untuk dihukum atau harus melakukan taubat. Menciptakan rasa bersalah dan sesal pada orang lain dapat dianggap sebagai manipulasi dalam bentuk hukuman atas pelanggaran yang dirasakan. Jadi gini, kalau ada perempuan, jadi kalau kita pakai metode guilt tripping ini, ketika ada perempuan bahasa katanya ketemu sama si Agus nih, yang dia, taruhlah si Agus misalnya mau ngedeketin nih perempuan, mau PDKT sama nih perempuan, cuman perempuan ini menolak, dan penolakannya itu penolakan yang kasar bahasa katanya gitu ya, entah dia penolakan yang kasar, entah itu penolakan yang halus, pasti ya taruhlah penolakan yang kasar, seperti dia bilang, lu gak ngaca apa, lu hidup gak sempurna, lu gak punya tangan, masa mau macarin orang kayak gua gitu kan bahasa katanya. Misalkan nih perempuan ngomong gitu ke dia. Nah di sini si Agus dia akan mengeksploitasi empatinya si perempuan ini. Dia akan semacam membuat si perempuan ini akan merasa bersalah atas apa yang sudah dikatakannya tadi. Ya. Jadi ketika perempuan ini sudah ada rasa merasa bersalah atas si Agus, nah di sini nanti si Agus ini akan masuk kepada metode yang berikutnya. Metode berikutnya seperti apa? Nanti dulu. Kita kelarin dulu bahas si guilt tripping ini. Jadi intinya guilt tripping ini adalah cara bagaimana si korbannya ini itu merasakan seperti dia merasa bersalah udah melakukan sesuatu kepada kita. Nah itu. George K. Simon menafsirkan hasut sesal atau guilt tripping sebagai taktik intimidasi yang khusus. Seorang manipulator memberi kesan kepada korban yang berhati nurani bahwa mereka tidak cukup peduli, terlalu egois atau bersikap mudah alias acuh. Hal ini biasanya mengakibatkan korban merasa berada dalam posisi ragu-ragu, cemas, dan tunduk. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa guilt tripping ialah suka mengungkit pengorbanan yang telah dia lakukan agar korban merasa bersalah. Terdapat penelitian terbatas yang meneliti hasut sesal atau guilt tripping, dan penelitian tersebut cenderung berfokus pada perjalanan rasa bersalah dalam hubungan orang tua dan anak. Nah, seperti yang tadi gue jelasin tadi tuh. Jadi nanti
ketika kita nih laki-laki ngedeketin perempuan, terus kita dapat penolakan dari perempuan tersebut gitu kan, atau kita dapat respon yang negatif, respon yang jelek, respon yang datar dari perempuan tersebut. Nah di sini kita bakal, itu yang tadi bilang, mengungkit-ungkit pengorbanannya kita, effortnya kita yang udah kita lakuin selama ini buat dia, buat ngedeketin dia, semata-mata buat ngedeketin dia, buat ngeluluhin hatinya dia, biar cinta kita ini biar kayak gayung bersambut begitu bahasa katanya, nggak bertepuk sebelah tangan begitu. Nah kita ini sebagai laki-laki akan menciptakan alias mengungkit-ungkit pengorbanannya kita, effortnya kita, apa yang udah kita lakukan kepada si perempuan ini, sehingga nanti si perempuan ini akan teringat kembali dan dia akan merasa bersalah kepada kita dan merasa nggak enak sama kita. Dan kalau perempuan ini udah merasa bersalah dan merasa nggak enak sama kita, nah barulah nanti si Agus ini masuk kepada metode yang berikutnya, itu victim mentality. Itu metode yang kedua, tipe daya yang kedua, yaitu victim mentality atau yang kita kenal playing victim. Menurut Wendy Keminer pada artikelnya berjudul The Culture of Give Way to a Culture of Bullying yang dimuat di laman The Atlantic, victim mentality adalah konsep psikologis yang merujuk pada pola pikir di mana seseorang atau sekelompok orang menganggap diri mereka sebagai korban dari keadaan atau tindakan negatif orang lain, atau yang biasa kita kenal dengan istilah playing victim. Victim mentality atau mentalitas korban menurut Wikipedia adalah konsep psikologis yang mengacu pada pola pikir di mana seseorang atau sekelompok orang cenderung mengakui atau menganggap dirinya sebagai korban dari tindakan negatif orang lain. Playing victim yakni bila seseorang membuat masalah, dia akan menyalahkan orang lain dan membuat situasi agar dia terlihat sebagai korban. Pada metode kedua inilah si pelaku akan memanfaatkan atau mengeksploitasi rasa empati dari si korban. Nah, jadi udah perempuan merasa bersalah, kita udah ngungkit pengorbanan effortnya kita. Nah disinilah kita bakal mengeksploitasi rasa empatinya dia. Dia udah merasa bersalah, udah berempati kepada kita, timbul rasa penyesalan yang sedikit, dan kita seolah-olah nih kita nih sebagai korbannya dia. Sebagai korbannya dia, kita udah dicampakkan, cinta kita sebagai nggak diterima, bertepuk sebelah tangan. Nah ketika kita udah ngungkit pengorbanannya kita dan kita membuat diri kita ini seolah-olah seperti korbannya dia, dan dia timbul rasa penyesalan yang sedikit itu ditambah rasa empati atau rasa merasa bersalah tadi, nah barulah nanti dia akan masuk kepada tipu daya yang ketiga. Nah tipu daya yang ketiga adalah self-handicapping. Self-handicapping mengacu pada proses di mana seorang menciptakan atau memilih rintangan terhadap perilaku atau pengaturan kinerja yang dilakukan untuk mendapatkan maaf, pemakluman, bahkan penghargaan atas keberhasilan. Dalam konsep self-handicapping, bertanggung jawab atas kegagalan bisa merusak harga dirinya dibandingkan harus membuat alasan tentang kegagalan itu. Dengan kata lain, self-handicapping memungkinkan seseorang untuk mempertahankan harga dirinya tetapi juga merusak diri sendiri. Pada metode yang ketiga inilah si pelaku menempatkan dirinya lebih rendah agar seakan-akan lebih lemah dari si korban dan tidak berbahaya. Nah, jadi ketika perempuan udah merasa berempati, kita nih sebagai laki-laki, ketika kita udah mungkin effortnya kita, perjuangannya kita untuk meluluhkan hatinya si perempuan itu, nah perempuan itu yang udah ninggalin kita atau yang sempat mencapakan kita, dia merasa bersalah, dia berempati kepada kita, dan ada timbul rasa penyesalannya sedikit kepada kita, dan empatinya itu udah kita eksploitasi, ya kan? Nah disinilah si Agus ini akan menawarkan sesuatu, sebuah jalan keluar buat si perempuan tersebut. Oke, kamu udah, mungkin si Agus bilang gini nantinya, oke, kamu udah ngatain aku hidup tanpa tangan gitu kan, kamu bilang aku cacat, kamu nolak aku gini, padahal aku udah berkorban segala macem, ya kan, udah effort segala macem aku lakuin buat kamu, tapi kamu malah ninggalin aku, mencampakkan aku dengan alasan aku gak punya tangan. Dan si Agus ini itu juga pasti dia akan memanfaatkan kelemahannya dia itu yang gak punya kedua tangan dengan ya merayu-rayu perempuan, bukan merayu-merayu ya, mancing-mancing perempuan, seperti seakan-akan dia akan bertanya kepada perempuan yang baru dia temuin,
ya dia pasang muka sedih, dan dia akan bertanya, apakah laki-laki seperti saya yang nggak punya, yang terlahir dengan tanpa kedua tangan ini nggak pantas untuk dicintai? Apakah laki-laki seperti saya yang lahir tanpa adanya kedua tangan itu tidak pantas mendapatkan cinta, mendapatkan perhatian dari sebuah perempuan? Sungguh kejam dunia ini. Padahal saya kalau mau milih, saya nggak bakal mau dilahirin dalam keadaan seperti ini. Tapi kayaknya Tuhan nggak adil melahirkan saya, menciptakan saya dalam keadaan seperti ini. Sehingga banyak perempuan yang menolak saya, sehingga banyak perempuan yang jauhin saya, sehingga banyak perempuan yang memandang saya sebelah mata dan segala macam. Nah, disinilah perempuan akan berempati, akan kasihan sama dia, begitu. Nah, kalau udah, ini kasusnya kalau dia mengiba. Tapi kalau kasusnya seperti tadi gue jelasin tadi, misal dia kenal perempuan dan perempuan itu menolak dengan keadaannya dia yang kayak begitu, nah di sini dia bakal ngungkit-ngungkit pengorbanannya dia, ya kan. Dan bahkan mungkin dia juga bakal ngomong kayak gitu, apa mentang-mentang gue gak punya tangan sehingga gue udah berkorban kayak begini lu malah ninggalin gue, kejam banget sih lu, kalau gitu ngomong aja dari awal gitu kan, mungkin dia bilang kayak gitu. Sehingga si perempuan ini, karena si Agusnya playing victim, ya mungkin si perempuan ini ya jadinya berempati, merasa kasihan dengan omongannya dia yang tadi itu, yang dia bilang Tuhan gak adil segala macam bla bla bla, berempati dan merasa bersalah. Dan disinilah rasa empatinya si perempuan itu, merasa bersalahnya si perempuan itu dieksploitasi sama Agus dengan memberikan satu jalan keluar. Dia bakal bicara kayak gini, oke, saya akan maafin kamu, saya akan maklumin kamu, kata dia begini, saya akan ngasih satu jalan keluar, saya ada satu permintaan yang mana kalau kamu ngelakuin permintaan ini, kamu akan lepas dari bayang-bayang rasa bersalahnya kamu. Kalau kamu melakukan ini, aku akan melupakan segala kesalahan kamu. Kamu udah menebus apapun kesalahan kamu kepada aku, dan udah kita lupain semuanya itu. Dia bakal ngomong kayak gitu. Tapi jangan terkecoh, karena kita harus tahu dulu permintaannya apa. Dan disinilah permintaan itu yang kadang membuat kita tercengang gitu bahasa katanya. Apa dia minta apa ya? Macam-macam, bisa jadi dia minta awalnya dia ngedate bareng untuk terakhir kali aja kita jalan bareng gitu, itu masih normal kalau jalan bareng. Tapi untuk terakhir kali aja kita ke homestay bareng, untuk terakhir kali aja kita ke hotel bareng, untuk terakhir kali aja kita nyewa villa bareng semalam aja. Udah, habis itu kita lupain kesalahannya kamu ke aku, pengorbanannya aku ke kamu, udah kita lupain. Cuman satu aja permintaan aku, yuk kita sewa villa bareng, kita berdua aja. Yuk, ya cuman berdua aja. Mungkin ya dia nggak langsung to the point mau ngapain, cuman dia ya cuman berdua aja. Mungkin dia bilang mau main lah, mau apa lah, mau ngobrol banyak gitu kan, mau curhat-curhatan ya, mungkin dia mau ngomong kayak gitu ya. Sehingga perempuan itu, bukannya gua membeda-bedakan gender ya, tapi memang menurut penelitian perempuan itu paling mudah psikologinya dimanipulasi. Kenapa? Karena perempuan itu adalah, mereka itu gampang stres, mudah depresi. Kenapa? Karena mereka gampang terlalu mudah ngerasa capek, entah itu capeknya karena pekerjaan, capek karena ngurus rumah tangga, capek ngurus keluarga, capek di luar rumah ketemu, di tempat kerja ketemu orang-orang yang nyebelin ya kan, yang diajak ngobrol nyebelin, ketemu nyebelin ya kan. Perempuan tuh gampang capek. Nah, karena gampang capeknya ini, jadi kadang perempuan itu mudah stres, mudah depresi, pikirannya suka kalut, pikirannya nggak gampang fokus gitu kan. Nah, akhirnya perempuan ini amat sangat mudah untuk dimanipulasi psikologinya. Dan ketika si Agus sudah melancarkan metode yang ketiga ini, yang dia memberikan sebuah jalan keluar, oke, kita lupakan apa yang udah terjadi kemarin atas pengorbanannya aku ke kamu, atas kesalahannya kamu ke aku. Yuk
kita jalan-jalan bareng, kita ke hotel, bukan ke hotel, kita ke homestay atau ke villa bareng berdua semalam aja, kita ngobrol, kita curhat segala macam, kita obrolin semuanya dengan baik-baik. Kenapa kamu bisa ninggalin aku, kenapa aku bisa sayang sama kamu, kan mungkin awal dia ngomong gitu. Dan dilalanya ketika perempuan ini sedang mengalami stres, sedang mengalami depresi atau otaknya lagi kalut, dan seperti tadi gue bilang, lagi capek, yang tanpa disadari perempuan ini ditambah dengan penekanan dari si Agus ini bahwa perempuan ini sudah melakukan sebuah kesalahan terhadap si Agus, sehingga perempuan ini memiliki merasa bersalah yang tinggi, dan dia juga berempati juga kepada Agus, sehingga psikisnya ini, pemikirannya dia ini mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang apa bahasa katanya, ya melakukan sesuatu yang kira-kira Agus ini bisa memaafkannya dia, memaklumi apa yang udah dia ucapkan, memaklumi apa yang udah dia lakukan, itu penolakannya dia terhadap Agus tadi itu. Sehingga tanpa disadari maka perempuan ini apa ya bahasa katanya, terjebaklah, maulah maulah itu yang diajak sama si Agus untuk ke homestay bareng atau ke homestay berdua, ya kan, ke kosan berdua gitu kan. Sehingga ketika udah di dalam, ya mungkin dia melancarkan lagi tuh, makin menekankan lagi tuh, makin menghakimi si perempuan lagi tuh, ya kan, agar si perempuan ini makin merasa bersalah, makin memuncak rasa bersalahnya, dan nggak tahu harus ngapain lagi. Ya udah, akhirnya Agus lagi-lagi memberikan suatu jalan keluar. Ya udah, satu-satunya jalan keluar biar gue bisa maafin lu gitu kan, dan lu juga dapat maafnya gue, dapat pemaklumannya gue gitu. Lu bakal lepas dari rasa-rasa, dari bayang-bayang rasa bersalah lu. Ya udah, lakuin apa yang gue ucapin. Ya udah, di situ mungkin perempuannya udah capek, udah panik di kosan berdua, di villa berdua, di hotel berdua, ya kan, udah panik, udah capek, ditambah merasa bersalahnya udah tinggi banget, udah memuncak banget. Udah apa ya, udah stres lah bahasanya. Udah, akhirnya apapun yang diminta Agus akan dituruti sama perempuan itu tanpa disadari, begitu. Iya, dan bisa juga si Agus ini menambahkan dengan kata-kata, udah kamu lakuin aja, karena kalau kamu melakukan itu alias bersetubuh dengan saya, melakukan hubungan intim dengan saya, kamu itu menyelamatkan nyawa saya. Karena tadinya saya berpikir bahwa Tuhan ini gak adil melahirkan saya, menciptakan saya ke dunia ini dalam keadaan yang seperti ini, sehingga saya tidak bisa merasakan yang namanya kasih sayang, tidak bisa merasakan yang namanya cinta, tidak bisa merasakan yang namanya kenikmatan seksual, tidak bisa merasakan yang namanya dicintai oleh seorang wanita atau berhubungan intim dengan seorang wanita. Ya buat apa saya hidup? Lebih baik saya mati, lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Tapi dengan kamu yang mau berhubungan intim dengan saya, kamu dapat pahala loh, kamu menyelamatkan nyawa saya loh, kamu mendapatkan pahala loh. Kata-kata yang seperti inilah yang malah nanti meyakinkan si perempuan, yang malah nanti bikin perempuan berpikir, ya udah deh, yang penting gue dimaafin sama dia, gue dimaklumin sama dia, dan abis ini tuh cuma sekali aja, gue bakal lepas dari bayang-bayang rasa bersalahnya gue. Ingat, gue ngomong gini bukan mengatakan kalau perempuan itu lemah atau perempuan itu bego, bukan. Tapi boleh disurvei, ini kan ada 15 korban nih, boleh disurvei 15 korban itu apakah metodenya seperti ini atau bukan. Karena memang ilmu ini yang tadi gue jelasin itu emang dibahas di psikologi, emang dijelasin, ada di ilmu psikologinya tuh ya kayak gitu cara kerjanya. Karena kalau memang bukan manipulasi psikologi yang Agus lakukan, maka Agus ini nggak bakalan sampai melecehkan perempuan atau bahkan memperkosa perempuan, nggak bakalan. Ya karena perempuan itu amat sangat dengan mudah menolak dan berontak melawan si Agus. Tapi
Kenapa bisa sampai 15 korbannya? Yaitu karena korbannya itu dimanipulasi psikologinya, sehingga perempuan ini sadar tidak sadar gak bisa menolak, sadar tidak sadar begitu aja berjalan, sehingga akhirnya dia menjadi korban pemerkosaan atau korban pelecehannya si Agus. Karena awalnya kalau emang perempuan ini nggak ada, bahasa katanya ya, kalau bukan dari psikologi nih, dengan nggak ada angin nggak ada hujan, atau si Agus ada hasrat aja mau sama ini perempuan, terus tiba-tiba perkosa nih perempuan gitu kan, maksa perempuan datang, maksa perempuan nih buat buka baju tuh, buka celana, pasti perempuan marah, perempuan ini bakal teriak-teriak, perempuan ini bakal marah-marah. Toh kalau dalam satu kosan aja perempuan masih bisa teriak-teriak, datang warga kan, dan dia bisa ngejelasin ke warga, ini si Agus minta saya gini, bisa ngejelasin ke warga, kan mudah, gampang. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Ya karena si korban ini dimanipulasi psikologinya. Atau ya mungkin orang bisa bilang hipnosis atau hipnotis. Bisa dicek di ilmu psikologi. Emang ada dijelasin seperti ini. Sehingga perempuan ini tidak bisa melawan si Agus yang buntung itu, yang nggak punya tangan itu, yang mestinya bisa melawan. Ya tapi karena psikologinya udah dirusak, psikologinya udah dimanipulasi, ya dia nurut aja, bahasa katanya dihipnotis. Ini kan permainan psikologi namanya. Nah gitu. Dan untuk para korban yang udah jadi korbannya Agus, ya kita doain mudah-mudahan traumanya bisa lekas menghilang, ya, dan Agusnya juga dapat hukuman yang setimpal, dan semoga ini nggak terjadi lagi, ya. Gua rasa itu aja. Semoga apa yang gua sampaikan bermanfaat. Dan satu lagi gua mau pesan, gua nyampein ini bukan buat buat edukasi buat perempuan-perempuan di luar sana umumnya, khususnya buat teman-teman perempuan gua, biar makin aware dikit, ya kan. Banyakin cuek jadi perempuan, jangan terlalu menyimpan rasa empati, jangan juga jadi perempuan yang gampang merasa bersalah, karena rasa empati dan rasa gampang bersalahnya perempuan itu kalau ditunjukkan kepada laki-laki yang gak benar, maka akan dieksploitasi dengan si laki-laki yang gak benar itu, dan bisa ya jadi korbannya kayak korbannya Agus ini. Agus ini gak punya tangan, bahasa katanya, tapi kalau sampai lo jadi korbannya laki-laki yang gak benar, yang punya tangan, ya bisa jadi lu minta dia minta lu buat buka baju, buka apa, dan dia bisa ambil HP, foto, dan ini jadi senjata lagi buat dia. Kalau lu nggak mau ngulangin kejadian ini, ya ini bakal disebar. Tapi kalau lu mau ngulangin, ya ini bakal jadi disimpan rahasia kita berdua aja. Nah itu makanya jadi perempuan itu harus banyakin cuek, jangan gampang berempati, dan jangan gampang merasa bersalah, gitu aja. Dan ini murni buat edukasi, dan mudah-mudahan nggak dipakai oleh laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Gitu aja pesan gua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.